Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas nih silahkan pimpin doanya. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Apakah kalian semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah ya, kalian semua hadir hari ini. Tolong dipertahankan kehadirannya. Oke, apakah kalian semua sudah siap belajar biologi hari ini? Siap, Bu. Nah, karena kalian semua sudah siap, gua harap kalian bisa fokus untuk memperhatikan materi hari ini agar materi yang gua ajarkan nanti dapat tersimpan di memori kalian dengan baik. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat materi kita pada pekan lalu? Siapa yang masih ingat? Coba ulang dari. Baik, jadi pertemuan kita pada minggu lalu itu tentang sistem pencernaan yang merupakan perubahan bentuk makanan dari ukuran yang menjadi lebih kecil. Nah, terima kasih Wulandari, jawabannya sudah betul ya. Pada pekan lalu itu kita mempelajari tentang sistem pencernaan, yang mana sistem pencernaan itu merupakan serangkaian organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, yang merubah bentuk makanan dari ukuran yang lebih besar itu menjadi ukuran yang lebih kecil dengan proses mekanik maupun proses kimiawi. Nah, itu merupakan materi kita pekan lalu. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu mau bertanya nih, di lingkungan sekitar kita, apakah kita bisa belajar tentang biologi? Atau apa sih yang bisa kita pelajari tentang biologi di lingkungan sekitar kita ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Coba di Nugrasari. Di lingkungan atau di alam ini kita bisa belajar biologi di mana-mana. Di mana-mana, Ibu. Contohnya kita bisa pelajari kehidupan tentang hewan maupun kehidupan tentang tumbuhan. Ya, terima kasih ya Ina Nugrasari. Tolong berikan dulu aplaus kepada teman kita. Nah, betul sekali ya Ina Nugrasari. Di sekitar kita itu kita bisa mempelajari tentang biologi. Di mana-mana itu kita bisa belajar tentang biologi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di sekitar kita itu tidak luput dari adanya tumbuhan, ada hewan, bahkan bakteri sekalipun. Jadi itu merupakan objek kajian tentang biologi, yang mana itu merupakan materi inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan disimak baik-baik materi kita hari ini. Nah, sebelumnya sebentar ya. Nah, ini dia yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kita mempelajari ruang lingkup biologi ini, diharapkan siswa mampu, yaitu yang pertama mampu menjelaskan pengertian biologi, mampu menjelaskan objek kajian biologi, kemudian juga mampu menjelaskan tingkat organisasi kehidupan, lalu juga mampu menyebutkan cabang-cabang biologi, dan yang terakhir pada hari ini siswa mampu mengidentifikasi manfaat dari mempelajari biologi. Nah, yang pertama pengertian biologi. Di sini biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio yang berarti hidup dan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Jadi biologi itu merupakan ilmu tentang kehidupan, yang mana objek kajiannya itu terdiri dari semua makhluk hidup, baik itu dari tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan sampai bioma.
tadi Ibu katakan objek kajian biologinya itu, nah di sini menurut Biological Science Curriculum Study, biologi itu memiliki objek yang berupa kingdom, yang mana awalnya itu hanya terbagi menjadi 3, yaitu ada kingdom Animalia, ada Plantae dan Protista. Namun seiring dengan perkembangannya waktu, sekarang pada saat ini itu sudah menjadi 5 bagian, yang mana yang terdiri dari kingdom Animalia, ada Protista, Plantae, ada Fungi, dan yang terakhir itu ada kingdom Monera. Nah, bahkan sekarang ini sudah terbagi menjadi 6 kingdom, yang mana kingdom Monera itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama Archaeobacteria dan Eubacteria. Nah, di sini untuk menjelasnya ada gambar. Nah, ini dia ya. Kalau Animalia itu hewan, kalau Plantae itu tumbuhan, kalau Fungi itu jamur. Nah, kalau Protista ini ada yang mirip hewan, Protista mirip jamur, dan juga Protista mirip tumbuhan. Nah, di sini tadi Monera kita itu belajar tentang bakteri. Nah, objek kajian biologi selanjutnya itu yang pertama, ini tadi yang Ibu jelaskan bahwa mulai dari tingkat molekul, ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan seterusnya. Nah, ini tadi ya yang Ibu jelaskan tadi berdasarkan gambar, ini ada tingkat organisasi kehidupan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memperlihatkan video tentang tingkat organisasi kehidupan. Jadi silahkan kalian catat ya, kalau misalnya ada yang penting silahkan kalian catat supaya kalian itu bisa mengingat apa-apa yang penting dari tingkat organisasi kehidupan ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan juga silahkan nanti bertanya sama yang juga. Kajian biologi pada tingkat molekul meliputi berbagai jenis biomolekul yang menyusun makhluk hidup seperti protein hingga asam nuklear. Kajian biologi di atas molekul terdapat sel. Pengkajian tentang sel hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat besar. Objek dan persoalan biologi pada tingkat sel dipelajari dalam cabang ilmu sitologi atau biologi sel. Berikutnya, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya, kamu pasti sudah tidak asing dengan jantung, paru-paru, ataupun lambung. Ya, itu adalah organ-organ tubuh. Kajian biologi pada tingkat organ meliputi asal-usul perkembangan organ beserta fungsinya hingga kelainan yang terjadi pada organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling terkait disebut sistem organ. Misalnya, pada saat kalian makan, maka akan melibatkan beberapa organ seperti mulut, kerongkongan, lambung, hingga usus. Organ-organ tersebut bekerja sama menghasilkan sari-sari makanan untuk diserap tubuh. Organisasi kehidupan selanjutnya adalah tingkat individu atau organisme. Individu dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Beberapa organisme uniseluler misalnya bakteri dan protozoa. Sedangkan manusia, tumbuhan, kucing, sampai monyet merupakan contoh organisme multiseluler. Kumpulan beberapa individu suatu spesies yang hidup di suatu tempat dengan waktu tertentu disebut sebagai populasi. Objek kajian biologi pada tingkat populasi meliputi perkembangan populasi seperti mortalitas, natalitas, dan migrasi. Jika pada suatu tempat terdapat beberapa individu sejenis disebut populasi, biasanya juga ditemukan kelompok-kelompok individu sejenis yang lain. Maka kumpulan populasi yang menempati area yang sama dan saling berhubungan disebut sebagai komunitas. Suatu organisasi kehidupan selalu menunjukkan saling keterkaitan, ketergantungan, dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Bentuk organisasi kehidupan ini disebut sebagai organisasi tingkat ekosistem. Dan yang terakhir, organisasi kehidupan tingkat bioma, yaitu kumpulan ekosistem yang ada di dunia.
Bioma meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora dan fauna yang khas. Misalnya, gurun pasir. Nah, itulah tadi video tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya, di sini ada cabang-cabang ilmu biologi yang juga merupakan objek kajian dari biologi. Nah, di sini yang Ibu paparkan itu cuma hanya ada 8. Namun sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi yang bisa kita pelajari. Kalian bisa membaca literatur misalnya di internet, karena Ibu yakin semuanya sudah pintar kan membuka internet. Nah, di sini ada yang pertama itu ada anatomi. Nah, siapa yang tahu apa yang bisa dipelajari pada cabang-cabang ilmu biologi yakni anatomi? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangannya kalau misalnya ingin menjelaskan. Saya Bu, Coba Ina Nugrasari. anatomi itu mempelajari susunan tubuh makhluk hidup bagian dalam Bu. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Ina Nugrasari. Jawabannya sudah sangat betul. Jadi di anatomi itu, nah di sini kita mempelajari susunan tubuh makhluk hidup, khususnya itu pada bagian dalam. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menjelaskan salah satu dari cabang-cabang ilmu biologi ini? Siapa yang mau? Saya Bu, Oke, coba Fesli Hardian bisa. saya mau menjelaskan tentang apa itu botani Bu. Nah, jadi yang saya tahu kalau botani itu dia mempelajari segala kehidupan tentang tumbuhan Bu. Ya, betul sekali ya, Fesli. Nah, di botani itu kita mempelajari segala sesuatu, segala kehidupan tentang tumbuhan. Nah, di sini yang lainnya ada fisiologi. Fisiologi itu kita mempelajari fungsi alat tubuh makhluk hidup. Kemudian ada psikologi, kita mempelajari struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Nah, selanjutnya, oh iya, kalau misalnya kalian ingin mencari lebih banyak lagi, silahkan ya dicari di internet atau di buku paket kalian, karena di situ sudah tersedia banyak sekali, lebih dari yang Ibu paparkan di sini. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari biologi. Nah, dengan mempelajari biologi, kita dapat memperoleh pemahaman yang baru tentang makhluk hidup dan alam kehidupan yang ada, sehingga kita dapat melihat dan menjawab pertanyaan sesuai dengan fakta dan menolak berbagai pendapat yang tidak masuk akal melalui dengan metode ilmiah dan juga keterampilan ilmiah. Kemudian biologi juga membantu kita memahami dasar-dasar penyakit, penyebab penyakit, dan juga cara pencegahannya. Kemudian biologi juga berguna dalam beberapa bidang, misalnya pertanian, kesehatan, dan juga obat-obatan. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dari penjelasan sebelumnya? Tidak ada ya? Karena tidak ada, jadi Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Namun sebelumnya Ibu akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Jadi silahkan kalian dengarkan namanya ya. Kemudian masing-masing pindah supaya berdekatan dengan teman kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1, Sri Lestari, Nurvina, Dian Ramadhani, Fesli Hardianti, Ina Nugrasari, dan Dewi Asufisyam. Kemudian kelompok 2, Sulfi, Irma, Raden Ramadhani, Ulandari, Intan, dan Yulianti. Silakan berpindah. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sana. Oke, sudah duduk sama teman kelompoknya? Sudah.
hasil diskusi kalian. Ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Bagaimana? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, karena juga waktunya sudah cukup 10 menit, jadi Ibu persilakan pada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Yang lain silakan dengarkan baik-baik ya. Dari wacana di atas, identifikasilah tingkatan organisasi kehidupan secara berurutan dengan menemukan contoh pada wacana tersebut. Nah, dari kelompok kami, pada wacana pertama itu, atau wacana 1, populasi ikan lele dan populasi berudu. Nah, bagian komunitas yaitu populasi ikan lele dan populasi berudu di kolam. Yang ketiga, ekosistem, populasi ikan lele, populasi berudu, paramecium, dan amoeba yang berinteraksi di kolam. Terima kasih kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan paparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiani, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya itu, setelah Anda mengetahui contoh-contoh tersebut, buatlah definisi dari tiap tingkatan organisme kehidupan yang telah didapatkan dari nomor 1 atau wacana 1 sampai 3. Jawaban kami yaitu yang pertama, organ adalah sekumpulan jaringan yang bekerja sama. Yang kedua, sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama yang akan membentuk suatu sistem untuk menjalankan fungsi tertentu. Yang ketiga, individu adalah satuan makhluk hidup tunggal. Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada kelompok 2. Nah, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah sangat bagus ya. Jadi di sini kalian melihatkan bahwa kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi silakan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jadi setelah LKPD ini jadi Ibu rasa cukup sekian ya materi kita hari ini. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tadi mengenai LKPD dan materi sebelumnya? Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Silakan dengarkan baik-baik. Yang pertama, tugasnya itu ada pada buku paket kalian di halaman 78. Oke, di situ ada soal uji kompetensi. Silahkan kalian kerjakan secara individu karena Ibu akan periksa pada minggu depan. Jadi silahkan kerjakan dengan baik. Oke? Oke, Bu. Oke, Baik, Bu. Nah, seperti biasa sebelum menutup pembelajaran ada salah satu siswa yang menyimpulkan materi pada hari ini. Ibu tunjuk ya. Coba Rani Ramadhani. Ya, baik. Adapun kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pembelajaran ini yaitu biologi merupakan ilmu tentang kehidupan. Objek dari biologi adalah semua makhluk hidup, mulai dari tingkat atom, molekul, sel, jaringan, organ,
biologi itu tadi ada kingdom dan juga tingkat organisasi kehidupan serta cabang-cabang biologi dan juga ada tadi manfaat mempelajari biologi. Nah, untuk materi pekan depan itu kita akan melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan metode ilmiah dan juga dengan menerapkan keterampilan ilmiah. Jadi silakan kalian baca dengan baik buku kalian dan juga bisa kalian baca literasi dari internet tentang bagaimana menerapkan keterampilan ilmiah dan juga metode ilmiah dalam melakukan percobaan sederhana. Jadi silakan dipelajari dengan baik. Oke. Kemudian jangan lupa pelajari tadi materi yang Ibu ajarkan ya supaya tidak terbuang dengan sia-sia, juga tidak mudah dilupakan. Oke? Terima kasih ya. Jadi Ibu rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pekan depan dengan keadaan sehat walafiat dan juga semoga bisa lebih semangat lagi. Jadi berasa sekiannya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.